Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Miftahul Janah, nomor absen 12 dari kelas PGMI 1C. Di sini saya akan merangkum materi yang telah disampaikan oleh kelompok 5. A. Hubungan antar lembaga negara. Yang pertama, hubungan presiden dengan MK, yaitu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat 2 dan 3, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 29 ayat 2 dan Pasal 34 ayat 1. Yang kedua, hubungan presiden dengan MA, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat 3. Yang ketiga, hubungan DPR dengan Presiden, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat 1, Pasal 7A, B, dan C, Pasal 11 ayat 1, dan Pasal 13 ayat 2 dan 3. Yang keempat, hubungan BPK dengan DPR, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E ayat 2 dan Pasal 23F ayat 1. Yang kelima, hubungan antara MPR dengan DPR, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat 1, Pasal 7A, Pasal 7B ayat 1 dan ayat 6. 6. Hubungan MPR dengan Presiden, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat 2 dan 3, Pasal 7A, Pasal 7B ayat 1 dan 7. Yang ketujuh, hubungan MPK dengan DPD, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat 1. 8. Hubungan DPR dengan DPD, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D ayat 1, 2, dan 3, serta Pasal 23 ayat 2. 9. Hubungan DPR dengan MA, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 83 ayat 5. 10. Hubungan DPD dengan Presiden, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2, 3, serta Pasal 23F ayat 1. 11. Hubungan DPD dengan BPK, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 7 ayat 1, 3, dan 4, serta Pasal 14 ayat 1. 12. Hubungan BPK dengan MA, diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 16 ayat 1, 2, dan 3. B. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri. Alinea kedua menyebutkan Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur. Alinea ketiga menyebutkan hasrat bangsa Indonesia untuk berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Alinea keempat menegaskan tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia serta memuat intisari doktrin hak asasi manusia. C. Hak asasi manusia dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2, Pasal 27 ayat 1 dan 2, Pasal 28, Pasal 29 ayat 2, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34. D. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan dalam yang pertama, hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan terdapat dalam Pasal 24 dan Pasal 25. Yang kedua, hak mempertahankan tradisi budaya terdapat dalam Pasal 32. Dan yang ketiga, hak mempertahankan bahasa daerah terdapat dalam Pasal 36.
Hubungan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan undang-undang dengan batang tubuh. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1, 2, 3 tidak memiliki hubungan kasual organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 karena berisi hal-hal yang mendahului kemerdekaan. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat memiliki hubungan kasual organis dengan batang tubuh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena berisi hak-hak pokok bagi terselenggaranya negara. A. Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan akan ada. B. Yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembentukan pemerintahan negara. C. Bentuk negara republik berkedaulatan rakyat. D. Pancasila sebagai dasar negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.